acara ini adalah acara yang paling melegakan. Tapi bapak-bapak ketika dapat arahan tidak segembira sekarang. Kenapa yo? Karena ini anak habis ini penutup. Jadi ini acara terakhir, harus gembira. Ya. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, selama acara ini dimohon semuanya tersenyum karena acara hampir selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wa ahdana bihidayatil Qur'an wa aslamana bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi kasa ahlal hadithi rida asyarafi bi kulli iklim wa rafa'a sya'niha wa ala dzikrihim fi kulli hadithin wa qadim wa khassa min baini hamlati syar'i bi mazidit tasrif wa ta'zim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya orangnya pelupa. Maka tadi yang disebutkan di awal seperti Pak Yakin saya nggak bisa. Maka saya hanya bisa menyebutkan Bapak Ketua MPKS wilayah dan Ibu dokter siapa? Ya gitu tadi. Yang saya hormati semua bapak-bapak para pejuang, Masya Allah, saya merinding bertemu dengan para pemerhati. Ini pejuang yang luar biasa. Di dalam Al-Quran dikatakan tadi Bapak Yakin yang di surat As-Saff surat 61 ayat 4 itu Allah mengatakan, Allah berfirman, Innallaha yuhibb, Allah sangat mencintai. Siapa yang dicintai oleh Allah? Alladzina yuqatiluna fi sabilihi, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dari sekian ortum di Muhammadiyah yang tampil sebagai para pejuang adalah MPKS. Sebentar, saya ingin bertanya, tapi jangan ngacung. Siapa di antara bapak dan ibu-ibu ngurusi panti asuhan dan gajian? Ini Pak Diono ini membahas sertifikasi, ini bahaya ini Pak. Saya nanti para pengasuh, para pengurusnya, waduh, ono sertifikasi, aku untuk sertifikasi orang tahu gajian tuh. Jangan menunggu Allah yang sudah menggaji kita. Tapi dengan syarat sofa bersatu, saling dukung mendukung antara Muhammadiyah, seperti tadi Ibu Dokter Teman mengatakan, antara Muhammadiyah dan Aisyah harus saling bantu membantu. Antara panti asuhan satu dengan yang lain harus saling guyub rukun. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsudin. Ora sah takon kumpul ki manfaate apa? Sing penting kumpul. Ini speakernya kok bengong terus kenapa?
Kalau bengong terus yuk cepet rampung soalnya. Ya. Gitu. Tidak usah ditanyakan. Bengong lagi. Ya, ini tak tunggu sampai tidak bengong. Halo? 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 Yang ngantuk? Halo? Ada? Enggak ada, alhamdulillah. Enggak, ini nanti pengajiannya sepanjang 2 jam ya Bapak Ibu. Ya, insya Allah 2 jam. Ya, merengut lagi. Jadi belum diketahui 2 jam ceria, begitu diberitahu 2 jam gitu, ya enggak, hanya 5 menit. Insya Allah hanya 5 menit. Karena saya grogi dengan panjenengan semuanya pejuang ya Allah. Kalau di Jawa Tengah atau di Ekskarisidenan Kedu besok kita buktikan, orang yang pertama-tama masuk surga insya Allah ketemu semuanya ini sing ikhlas. Nah ya kan, yang ikhlas. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kuatkan keikhlasan kita. Rasulullah SAW sudah bersabda, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang melakukan perbuatan baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyang qasa ujurahum syai', maka dia mendapatkan imbalan dari Allah, pahala dari Allah dari apa yang dia lakukan dan pengaruh hasil dari apa yang dia lakukan. Makanya saya sering mengatakan kalau di Wonosobo, orang yang pertama kali masuk surga ini adalah Ustadz Muadzin. Siapa itu? Ustadz Muadzin, pengasuh panti ini. Iya. Setiap kali ada anak tampil di masyarakat sekarang ini, anak-anak panti ini sudah ada yang menjadi ustadz, ibu bapak. Sudah ada yang menjadi ustadz, kemudian ada yang menjadi pejabat, ada dan lain sebagainya. Itu manfaatnya luar biasa, mendapatkan pahala. Siapa yang pertama kali mendapatkan pahala terlebih dahulu? Pak Muadzin yang membimbing. Makanya bapak dan ibu-ibu tidak usah tanggung-tanggung lah. Pertemuan ini luar biasa. Apa topiknya ini nih? Meningkatkan kualitas kepengasuhan. Memang harus ditingkatkan. Kalau panti asuhan ini yang paling tinggi tamatannya sekarang menjabat sebagai staf ahli kementerian. Ya, namanya Mas Aziz namanya. Dulu kecil sekali, sekarang sudah besar. Ya. Saya kalau teringat dengan Pak Diono teringat dengan Mas Aziz. Ya, wajahnya nggak mirip sih. Ya. Tapi modelnya ada mirip-miripnya. Ya, di waktu muda prigelnya luar biasa. Mas Diono kan orangnya prigel. Saya tahu beliau prigel. Kenapa? Kalau nggak prigel nggak dipilih dong. Iya. Semudah itu. Saya dulu usia 30 tahun itu masih lohak-lohok gitu ya. Tapi Mas Diono sudah hebat. Bapak Ibu yang saya hormati, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang melakukan perbuatan baik, falahu ajruha, dia mendapatkan pahala datang dari Allah, wa ajru man amila biha min ghairi ayyang qasa ujurahum syai'. Dunia ini memang terbelah jadi dua. Ada orang kumpul memikirkan apa yang harus aku lakukan dan itu perbuatan baik. Tetapi jangan lupa ada organisasi yang kumpul begini memikirkan kejahatan apa lagi yang harus kita lakukan, maldorot apa lagi yang akan kita lakukan, training apa lagi. Kalau tadi dikatakan Baitul Arqam, kalau di orang jahat namanya apa ya? Ada yang jahat di sini? Iya. Ada training tentang bagaimana mencopet yang
harus meningkatkan kualitas pencopetan, pencurian, bagaimana cara menyelundupkan sabu-sabu secara dan lain sebagainya dengan manajemen yang profesional dan lain sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu terbelah dua. Dan kita, Masya Allah, terutama panjenengan, kalau saya di panti ini sudah pensiun, Pak. Iya, saya dulu pernah jadi sekretaris panti, meningkat jadi ketua panti, sekarang menjadi penasehat panti, meningkat lagi menjadi almarhum. Almarhum itu tingkat tertinggi, Pak. Iya, panjenengan tingkat tertinggi almarhumah loh, Bu. Dan semua kita sedang mempersiapkan menjadi almarhum dan almarhumah dengan predikat yang profesional, kan gitu ya. Jadilah almarhum yang profesional, yaitu yang dimaksud husnul khotimah. Amin ya Allah, amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, wa man sanna sunnatan sayyi'ah, dan siapa saja yang berbuat kejelekan, hati-hati, mari kita koreksi, falahu wizruha, dia mendapatkan dosa, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang menirunya, orang yang terpengaruh dengan kejelekannya. Makanya pada suatu hari, Bapak dan Ibu, ada seorang ibu sudah tinggal seto, tinggal mati, yang terlalu kasar ya Pak. Iya, tadi Bapak mengatakan mati loh. Ya, ditinggal wafat suaminya. Beliau sendirian, mempunyai anak 3. Pada suatu hari dia berkemas-kemas pengen nengok cucu. Kalau simbah itu tidak nengok anak, ternyata yang ditengok cucu. Jangan panjenengan kalau ada simbah nengok panjenengan, nggak ada, yang ditengok cucunya. Maka kemudian pergilah dia ke anaknya. Ketika sampai di rumah anaknya ditemui oleh anaknya perempuan. Pertanyaannya, Ibu Rini arep ngopo? Ibu Rini arep ngopo? Lah aku nang omah kesepian, yo pengen delok putu. Yo kena ning aja kesuwen. Kenapa ini? Ini akibat dari orang tua yang suka kasar pada anak, suka membentak, suka emosi, suka galak. Akibatnya menjadi anaknya kaku, anaknya galak, anaknya tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga ketika ada kejadian macam ini, yang salah siapa? Yang salah ibunya. Ibu, panjenengan salah. Iya Pak, pengaruh itu. Siapa yang membentuk karakter anak? Orang tuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawaihi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bapak ibunya yang menjadikan anak itu galak, menjadi anak itu kurang ajar sama orang tua, itu bapak ibunya yang menyebabkan. Setuju nggak sih? Bisa ada yang nggak setuju. Buktinya saya dulu digalai banget sama ibu saya. Ibu saya, bapak saya, Masya Allah galake pol. Tapi saya sekarang lemah lembut Pak. Iya, saya sekarang lemah lembut. Berarti nggak selamanya semacam itu. Nggak, saya hanya membicarakan umumnya. Yang khusus-khusus, yang istimewa-istimewa itu ya ada saja. Di antara rumputan itu tetap ada pohon duren Pak. Iya, karena apa? Karena pungge duren 10 yang tumbuh hanya 1, dan yang berbuah hanya dia sendiri. Demikian pula bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Namun yang pasti panti asuhan
apabila dikelola dengan benar, dengan profesional, kemudian akhirnya anak-anak menjadi anak-anak yang manfaat, yang soleh, yang solihah, maka yang paling beruntung adalah yang mengelola. Itu yang dinamakan amal jariah gitu. Saya kira itu sajalah. Sudah ada yang ngantuk, Pak. Iya, tadi saya punya janji dalam hati, pokoknya nek ana sing ngantuk, ana sing angop siji mandek. Dan yang angop sudah 2, berarti kan sudah harus berhenti, Pak. Iya, makanya ya artinya kalau sudah angop itu sudah bosen, udah bubarlah cepatlah, kesel aku kan gitu ya. Jadi demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga panti asuhan, seluruh panti asuhan di X Karisiden Kedu selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dibimbing oleh para pengasuh yang tulus dan ikhlas, dan menjadikan generasi yang madani, generasi yang bisa meneruskan kiprah kita di masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdal mu'minin, hamdan yahwi ni'amahu wa yukabi mazidah ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la dainan illa qadaitah, wa la saqaman illa syafaitah. Wasrah sadrana wa nawwir qulubana wahtim bis salihati a'malana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.